Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Diva Alvita. Malam Mas Riko mau tanya, apa bisa kita melewati insek karena tidak sesuai idealisme kita? Lalu bila kita baru menyadari idealismenya, apa insight-nya jadi berbeda? Terima kasih. Nah, sebenarnya gini, idealisme itu cenderung gini ya, kayak apa ya? Idealisme itu bukan semacam kehendak, oh aku mau mobil ini, enggak gitu. Jadi idealisme itu kayak misal kita kehendaknya ke mobil A, tapi idealisme kita, oh berarti mobil ini harus tak beli. Padahal semesta itu banyak cara, bisa jadi bisa jadi apa, kan banyak cara kan. Bisa jadi sampai ulang tahun dikado, kan banyak cara. Idealisme adalah ketika sampean membatasi. Nah, ketika ada idealisme, inseknya pasti tidak terdengar atau tidak muncul lah istilahnya, karena terhalangi oleh idealisme. Makanya idealisme itu atau batasan atau dogmanya itu harus disadari. Ketika sampai benar-benar open tanpa idealisme, tanpa batasan apapun terhadap cara atau how-nya, maka ya udah selesai. Idealisme malah membatasi ya Om ya. Gerak. Idealisme membatasi. Kayak misalnya gini lah, misalnya ada orang punya utang. Misal dulu lah kasusnya, misal Om Teguh itu punya idealisme, oh berarti kalau aku punya utang ya harus aku yang bayar. Nah itu kan nggak cocok sama frame-nya. Harusnya yang terjadi kan Om Teguh kan dapat tender lain dari temennya, kemudian tender itu buat bayar. Nah ketika Om Teguh, oh berarti aku harus pinjem bank ini, harus pinjem bank. Nah itu kan berarti idealisme. Padahal caranya nggak selalu lewat pinjem bank. Banyak cara. Nah itu yang harus disadari. Idealisme itu pasti akarnya adalah ketakutan kita dan kekhawatiran kita terhadap masa depan. Siap. Ya, ini Mas Ratno jawab nih, bener Mas, saya alami itu mobil baru gitu. Mungkin mau sharing nih. Mana? Bapak Hoho. Ini prakteknya diem-diem nih, tapi langsung dapat mobil baru nih. Mana Bapak Hoho ini? Ya, sebentar. Setting paling bawah Om. Iya. Temennya Ami. Sebentar, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin relate dengan kondisi saat ini ya, mumpung lagi musim tahun ajaran baru ini dari Babehead. Mas izin bertanya, untuk menyadari anak yang nggak mau kerja padahal sudah lulus kuliah 3 tahun, dari ibu, padahal saya single mom berjuang sendiri untuk bisa lulus sarjana, matur nuwun, gimana Om? Anaknya sudah lulus kuliah 3 tahun tapi nggak mau kerja, padahal ibunya ini adalah single mom yang berjuang sendiri untuk pendidikan anaknya tersebut. Oke. Ya ini intinya gini, ketika ibunya kan berarti kan ibunya kerja kan, single mom, terus anaknya nggak mau kerja, yang anak keberapa ini kemarin? Nggak disebutin. Ya, nggak disebut, anggaplah anak pertama dia nggak mau kerja. Nah reaksi apa yang muncul? Oke, ketika anaknya nggak mau kerja, reaksinya sampai sedih, maka kesedihan ini akan muncul. Tapi ketika sampean ketika anaknya nggak kerja, kemudian kesedihannya sampai sadari, sampai rasanya biasa aja, dan mulai muncul cinta, di situ adegan cinta akan berserakan. Atau contoh lain gini lah, contoh lain itu Sinta dulu itu 1 bulan sebelum dapat mobil itu di rekeningnya cuma ada 60.000. Ketika uangnya 60.000, oke, malam harinya sepedanya hilang, motornya hilang, motor baru ibaratnya gitulah, hilang dan baru tahunya itu di pagi hari jam 5-an tahu, loh motorku hilang gitu. Nah biasanya kalau ada pendaman reaksinya pasti sedih, bener nggak? Nah kebetulan karena dia sudah pendamannya udah selesai semua, udah diselesaikan mulai minggu lalu, bulan lalu,
waktu kejadian motornya hilang, dia itu ya biasa aja, malah ditinggal tenis. Jam 6 itu langsung. Dia biasa aja ya, dia happy aja, nggak ada sedih, nggak ada eman, nggak ada apa, ya hilang ya udah hilang. Ditanya pelatihnya, loh kok nggak bawa motor, hilang motorku, ya pelatihnya ya bingung, loh sini anak ini gitu kan. Nah ketika reaksinya itu sampai bahagia, mau kejadian apapun tapi reaksinya bahagia, dan sampai reaksinya penuh perayaan, nuansanya cinta, frame-frame berikutnya itu akan penuh cinta dan penuh perayaan. Jadi reaksi batinnya sampean itu adalah penentu kehidupannya sampean. Reaksinya batin itu adalah gambaran masa depan. Jadi ketika ibu siapa? Ibu Ya, ibu BHR. anaknya enggak, ketika si ibu anaknya enggak kerja, terus reaksi emosinya sedih, otomatis di masa depan pasti banyak kesedihan. Tapi ketika kesedihannya disadari, kemudian besoknya menghadapi lagi anaknya yang enggak kerja, tapi malah munculnya itu bukan sedih, munculnya itu bahagia, tetap bahagia, enggak terpengaruh sama anaknya. Frame-frame selanjutnya itu pasti bahagia. Intinya itu aslinya. Itu jawaban yang saya harapkan Ya, tadi. kalau bisa Nah, berarti terbuka lewat pertanyaan orang lain. mungkin ya ibunya kalau bisa open mic bisa tanya langsung ini. Jadi responnya terhadap ini ya masalah tadi menentukan ke depannya Om ya. Betul, tapi ini jangan berusaha merespon dengan cara tertentu. Biarkan natural. Ketika muncul sedih ya disadari sedihnya. Ketika sedihnya udah habis pasti muncul cinta, atau muncul cinta tanpa syarat, atau bahagia, atau perayaan, entahlah kalian namain apa, pasti muncul itu. Tapi kalau kalian berusaha, oh aku sedih, tak berusaha baik-baik aja dan bahagia aja, tapi di dalam itu tetap sedih, itu bahaya, malah kacau malah sudah. Makanya SOP pertama itu adalah jujur terhadap perasaannya apa adanya. Itu adalah SOP paling penting yang harus disadari. Siap. Semoga membantu dari Ibu Babeher.